Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelas IFA angkatan 23, kelompok 6 dengan judul Implementasi Platform Berita Bisnis dan Ekonomi dengan nama aplikasi yaitu Bisnews. Yap. Perkenalkan untuk setiap anggotanya yaitu ada teman saya yaitu Nama silakan. saya perkenalkan ya, nama saya Melson Cedika Bagaskara. Di sini saya itu sebagai project manager dan UI UX designernya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redi Nur Fauji. Di sini saya sebagai back-end developer dan API integration. Perkenalkan, nama saya Satria Tindugraha sebagai front-end developer and home dan kategori. Dan untuk selanjutnya itu ada Samsuri karena tidak ada ya. Jadi beliau tuh berperan sebagai front end developer dan detail user page kayak gitu. Selanjutnya Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Al-Musim sebagai autentikasi developer dan dokumentasi. dan yang terakhir itu ada saya pribadi yaitu Muhammad Fazlur Rahman Al-Khwarizmi sebagai tester dan deployment. Oke. Nah, untuk bab pertama akan dibacakan saya yaitu tentang strategi, di mana latar belakang ide ini perkembangan teknologi mobile memudahkan akses berita, namun platform berita seringkali menyajikan konten tercampur. Bisnis sendiri dikembangkan sebagai solusi fokus pada berita bisnis dari ekonomi dengan tampilan modern dan navigasi sederhana. Gitu. Oke, silakan. Selanjutnya, tujuan dan aplikasi bisnis. Pertama, yaitu menyediakan platform berita bisnis yang cepat, ringkas, dan akurat. Mempermudah akses berita ekonomi dengan UI modern. Lalu ada menjadi sumber referensi bagi pelaku usaha dan mahasiswa. Dan yang terakhir, menghadirkan pengalaman membaca yang nyaman. Oke. Targetnya siapa? Pertama, untuk profesional, yaitu pelaku bisnis dan UMKM. Lalu, ya, lalu ada investor dan mahasiswa ekonomi. Lalu ada karyawan profesional atau umumnya itu bisa mahasiswa dan pelajar atau masyarakat umum atau pengguna mobile aktif kayak gitu. Oke, silakan lanjut. Untuk bab 2 akan dibacakan oleh Muhammad Riyadi. Silakan. Baik, bab 2 adalah analisis dan perencanaan. Kebutuhan fungsionalnya yang pertama adalah halaman pembuka atau splash screen, yang kedua autentikasi pengguna atau login dan register, yang ketiga ada daftar berita dan kategori berita, yang keempat detail berita lengkap. Untuk analisis aplikasi pesaing, CNBC Indonesia, kelebihannya berita cepat, kredibel, update rutin. Kekurangannya banyak iklan, tampilan penuh. Detik Finance, kelebihan responsif, cepat, lengkap. Kekurangannya desain kurang modern dan iklannya banyak. Teknologi yang digunakan untuk front end-nya ada Flutter, Cross Platform Mobile Framework. Terus ada Dart Programming Language. Ada back-end-nya menggunakan Firebase untuk authentication dan Cloud Firestore. Terus ada REST API untuk pengambilan data berita. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Satria Tindugraha, untuk desain UI UX. Yang pertama, user flow. Yang pertama ada autentikasi, yaitu splash, login, register, and home. Yang kedua, main navigation, yaitu ada berada pada home, kategori, data berita, user profile. Yang ketiga ada news reading, yaitu data berita, dan kembali. Selanjutnya ada wireframe and mockup. Yang pertama, halaman utama. Desain wireframe dan mockup meliputi yang pertama login dan register page. Yang kedua, home, daftar berita terbaru. Yang ketiga, kategori berita. Yang keempat, data berita. Yang terakhir, user profile dan logout.
Untuk selanjutnya desain visual. Yang pertama skena warna. Untuk warna akses yaitu warna ungu atau violet untuk elemen interaktif. Untuk background yaitu warna netral, putih atau abu-abu untuk keterbacaan. Untuk alert yaitu merah untuk aksi penting seperti logout. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi. Di sini pengembangan aplikasi yaitu yang arsitektur aplikasi. Yang pertama presentation layer yaitu UI UX dengan flutter widget. Yang kedua business logic layer yaitu stage management dan validasi. Yang ketiga data layer REST API dan Firebase interaction. Untuk struktur directory proyek yang pertama main.dat yang untuk entity point aplikasi. Yang kedua model digunakan untuk data model dari API. Yang ketiga view semua halaman screen. Untuk keempat itu aset yang digunakan untuk logo, gambar, dan research. Untuk objek page.yaml digunakan untuk dependence management. Untuk alur kerja aplikasi yaitu yang proses pertama user login, validasi Firebase, load homepage. Yang kedua ambil data berita, paste JSON, display list. Yang ketiga pilih kategori, filter berita, dan tampilkan hasil. Baik, untuk bab 5 yaitu pengujian, kami menggunakan metode black box testing, yang dimana menguji fungsi berdasarkan input atau output tanpa melihat struktur kode. Untuk skenario pengujian, yang tes pertama yaitu adalah login dengan data valid dan berhasil. Tes kedua yaitu login dengan data tidak valid dan error message berarti berhasil. Yang tes ketiga, register dengan akun baru, berhasil. Tes keempat, menampilkan daftar berita dan berhasil. Dan tes kelima, memilih kategori berita dan berhasil. Kesimpulan dari pengujian adalah seluruh fitur utama aplikasi telah diuji dan berjalan dengan baik. Tidak ditemukan kesalahan kritis yang menghambat penggunaan. Aplikasi dinyatakan layak untuk digunakan dan siap dipresentasikan. Oke, selanjutnya di bagian bab 6-nya di sini di bagian peluncuran dan pemeliharaan, proses build dan deployment. Untuk build dan deployment sendiri, kita itu mengupdate versi di paspec.yaml-nya, kemudian konfigurasi key store untuk sign in, build APK atau AAB release, terus testing pada perangkat fisik. Nah, selanjutnya di roadmap business 2.0, kita itu fitur simpan artikel untuk dibaca offline, notifikasi push untuk breaking news, dark mode untuk kenyamanan malam, sistem komentar pada berita, multi-language support, dan analytic dashboard. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mungkin kita langsung ke uji aplikasi ya. Sekarang boleh ke aplikasinya, silakan. Barusan ya untuk testing dari APK yang kita buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.